Romi tersenyum kecil dan berkata, "Jujur saja, awalnya aku tidak suka saat putriku memberitahuku bahwa kamu adalah suaminya. Kamu terkenal sebagai sosok yang dingin dan kejam. Tapi setelah melihat betapa pedulinya kamu terhadap putriku, aku merasa puas. Yang penting, kamu harus membuatnya bahagia dan melindunginya dari segala bahaya." Julian menjawab penuh keyakinan, "Dia adalah hidupku. Aku akan melindunginya dengan segenap tenaga. Hidupnya lebih berharga bagiku daripada hidupku sendiri." Mendengar pernyataan itu, hati Romi terasa lega. Dia merasa putrinya kini berada di tangan yang aman. Namun, dia memperingatkan Julian dengan serius. "Tapi ingatlah, Tuan Julian, jika ada hari di mana kamu menyakiti putriku, hari itu akan menjadi akhir dari hidupmu." Julian tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Romi. Putrimu aman bersamaku." Romi mengangguk dan berkata, "Panggil aku ayah, menantu." Belum sempat Julian merespons, sebuah suara lembut terdengar dari pintu masuk. "Oh, lihat ini. Kami menunggu di mobil, tapi kalian malah asyik mengobrol di sini." Ibu Melissa muncul dengan senyum di wajahnya. Romi menoleh ke arah suara dan melihat wajah yang dikenalnya. Dengan senyum lebar, dia bergegas menuju pintu dan berkata, "Melissa." Ibu Melissa membalas dengan senyum cerah, "Romi, senang bertemu denganmu lagi." Ketika Romi hendak berbicara, seorang pria jangkung melangkah mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Ibu Melissa, dan berkata, "Tuan Romi, senang bertemu denganmu. Aku suami Melissa." Romi menatap pria itu, yang jelas-jelas dikenal sebagai Andrian Baskara, pengusaha terkemuka. Pantas saja Julian begitu hebat, pikir Romi. Mengabaikan suaminya, Melissa kembali tersenyum pada Romi. "Kamu tidak berubah sama sekali. Kamu masih terlihat sama." Romi tertawa kecil dan menjawab, "Kamu yang berubah. Kamu semakin cantik dan tampak lebih muda." Ibu Melissa tersipu mendengar pujian itu. "Oh, Romi, sekarang kita menjadi mertua. Ternyata Tuhan punya rencana berbeda untuk kita," katanya. Romi mengangguk, "Aku benar-benar bahagia, Melissa. Putriku mendapatkan ibu mertua yang cantik dan suami yang penyayang. Apalagi yang bisa aku harapkan?" Ibu Melissa menepuk pundak Romi, "Jenny sekarang adalah putriku. Kamu bisa yakin dia tidak akan menderita." Julian, yang berdiri di kejauhan, tidak bisa menahan senyum melihat ekspresi muram ayahnya. Dia tahu betapa posesif ayahnya terhadap ibunya. Memikirkan mantan kekasih istrinya sebagai mertuanya pasti membuatnya kesal. Dia memutuskan untuk menggoda ayahnya. "Ayah, kenapa tidak membiarkan ibu dan ayah mertua berbicara? Mereka sudah lama tidak bertemu dan pasti punya banyak cerita." Andrian menatap Julian dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku rasa mereka baik-baik saja." "Oh, kau benar, Andrian. Bawa ibu dan ayah masuk, sementara Romi dan aku berbincang ringan," kata Ibu Melissa sambil mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Andrian kembali bersama kakek Herman dan nenek Sarah. Ketika Romi melihat mereka, dia berdiri dan menyapa mereka. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu langsung dengan kakek Julian, Herman, dan istrinya, Sarah. Herman adalah salah satu tokoh terhormat di Surabaya, pendiri perusahaan Bagotama. Sementara keluarga besar bersenang-senang di luar, Jenny menderita di dalam. Dia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk keluar dari kamar. Bibi Linda mencoba menghentikannya, tetapi Jenny berlari keluar. Ketika Jenny muncul di ruang tamu, dia melihat semua orang tampak bahagia kecuali ayah Andrian, yang duduk di sudut dengan wajah muram. Jenny terkejut melihat ayahnya dan Julian tampak akur, tersenyum, dan berbincang akrab dengan anggota keluarga yang lain. Jenny merasa senang,
namun juga sedikit kecewa. Dia merasa terabaikan karena tidak ada yang memperhatikannya atau repot-repot memanggilnya. Dengan wajah cemberut, dia memutuskan untuk kembali ke dalam. Saat dia hendak berbalik, Ibu Melisa melihatnya dan berkata, "Ah, akhirnya kamu muncul. Ayo duduk di sini, di samping ibu." Melihat istrinya berdiri sendirian, Julian segera berjalan ke arahnya. Jenny menggembungkan pipinya dan memutar matanya saat melihat Julian mendekat. Julian mengangkat alisnya, merasa yakin bahwa Jenny marah tentang sesuatu. "Ayo, duduk di sini," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Jenny menepis tangannya dan berkata, "Aku bisa berjalan sendiri." Julian memegang tangannya dengan lembut. "Kamu adalah istriku. Kamu harus bersamaku." Jenny melepaskan tangannya dan berkata, "Oh, jadi kamu baru ingat kalau aku istrimu?" Julian mengernyitkan dahi dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu marah?" Jenny mengabaikannya dan mulai berjalan ke arah Ibu Melisa. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang membuatnya marah, tetapi rasa diabaikan oleh Julian membuatnya kesal. Dia duduk di samping Ibu Melisa, sementara Julian kembali ke tempat duduknya, mengamati dengan rasa ingin tahu apa yang harus dilakukannya. Beberapa menit kemudian, Bibi Linda dan beberapa pelayan membawa makanan ringan dan minuman ke ruang tamu. Saat semua orang menikmati makanan ringan, kakek Herman tiba-tiba berkata, "Kita tidak bisa berharap banyak dari anak-anak ini. Jenny layak mendapatkan pernikahan yang lebih meriah, seperti layaknya sosialita lainnya. Kita para orang tua harus turun tangan dan membuat rencana." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.